Perkenalkan, nama saya Rara. Saat ini saya menekuni bidang IT dan bekerja sebagai IT Project Manager. Kalau untuk berkarir itu pastinya ketika saya sudah memutuskan untuk berkuliah ya di jurusan Sistem Informasi. Nah, jadi saya memang mau mencari jenis pekerjaan yang sebidang dengan kuliah saya. Jadi awal menentukan ya pada saat itu ada salah satu dosen yang memang beliau sebagai project manager juga. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk mencari atau menekuni pekerjaan di bidang IT, namun ranahnya di manajerial seperti itu. Mungkin kalau dorongan secara khusus atau spesifik bahwa perempuan ini bisa di bidang STEM mungkin sebetulnya belum ada. Tapi beruntungnya saya di lingkungan sekolah dan pendidikan yang tidak membatasi bahwa jurusan atau bidang ini tuh hanya untuk yang laki-laki gitu ya. Jadi mungkin tidak didorong secara langsung tapi tidak dibatasi juga. Sejujurnya saya itu lahir di sebuah kabupaten ya, di lingkungan yang memang bisa dikatakan jauh dari teknologi. Nah, tapi saya mempunyai kerabat yang memang menginspirasi. Jadi ada paman saya, beliau itu termasuk salah satu researcher dalam bidang STEM gitu. Jadi melihat bagaimana beliau sukses dan bagaimana beliau berkarir itu memotivasi saya juga. Pada saat saya menentukan pilihan jurusan kemana, itu memang beliau yang mengarahkan untuk masuk ke jurusan kuliah saya pada saat itu. Jadi memang pada saat saya ya bisa dikatakan sekolah dasar atau menginjak TK mungkin ya, saya tuh emang sudah suka dengan dunia matematika. Hobi saya berhitung dan memang pada saat SD, SMP, dan SMA itu sering ikut lomba-lomba di bidang matematika, statistik, dan juga ada yang bidang multimedia juga. Mungkin berawal dari situ, jadi paman saya mendorong saya memberikan informasi banyak, buku-buku, kemudian memberikan link terkait pendaftaran kuliah, seperti itu. Jadi ada dukungan moral dan di Surabaya ini beliau memfasilitasi tempat tinggal saya ketika kuliah. Bicara soal role model, sebetulnya saya ada beberapa tokoh ya yang menurut saya inspiratif dan saya merasa amazed dengan experience dan pengalaman beliau. Jadi dulu saya pernah membaca sebuah buku, Seven Habits, itu dikarang oleh Stephen Covey. Ini memotivasi saya untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik gitu, supaya kita lebih efektif dan efisien dan bersemangat dalam bekerja. Nah, kemudian selain itu ada beberapa tokoh IT juga yang mungkin semuanya juga sudah tahu. Steve Jobs, Jack Ma, itu kisahnya cukup inspiratif. Seperti Steve Jobs itu dia selalu tidak berhenti ya untuk kreativitasnya, dan dia juga mempunyai sense of business selain mengembangkan IT. Kemudian kalau Jack Ma sendiri itu menurut saya beliau ini representatif dari kalangan yang kurang beruntung, atau bisa dikatakan beliau memang mencapai posisi sekarang itu dari bawah. Kemudian ada juga Maudy Ayunda, ini inspiratif bagi saya karena sebagai perempuan dia ini sangat semangat untuk belajar. Bahkan sekarang sudah lulus S2 meskipun dia ini juga aktif di entertainment. Kalau untuk mentor sendiri, saya tidak punya mentor khusus, tapi saya sering melihat dan sering berdiskusi dengan orang-orang sekitar, termasuk mungkin keluarga, kemudian atasan. Mereka ini cukup memberikan pengaruh dan dampak bagi karir saya saat ini. Ada salah satu atasan saya, beliau namanya Stefanus Adi. Saya sempat menanyakan ke beliau, kenapa Bapak itu sangat suka belajar, sangat suka update dengan segala
teknologi yang baru. Nah, Pak Adi menjawab, beliau itu takut jika ada kesempatan atau opportunity yang datang, kemudian beliau tidak siap untuk mengerjakannya. Jadi dengan belajar itulah sebagai bekal dan juga kesiapan untuk bisa istilahnya mencari opportunity dan kesempatan seluas-luasnya. Bicara mengenai kesuksesan, mungkin sebetulnya kesuksesan bagi saya itu sederhana. Jadi tidak melulu tentang pencapaian jabatan ya. Jadi untuk menjalani kehidupan yang saya inginkan dan membangun kehidupan yang seperti saya harapkan itu menurut saya sudah sukses. Nah, salah satunya adalah menjalani peran sebagai IT Project Manager ini yang tadi sudah saya sempat ceritakan bahwa ini memang job dreams ya bagi saya. Jadi saya bercita-cita untuk suatu saat saya akan menjadi IT Project Manager. Dan saat ini alhamdulillah dengan dukungan sekitar dan ridho dari Tuhan, saya sekarang bisa mencapainya. Yang pasti kalau untuk faktor yang paling utama itu kita harus confidence, percaya diri bahwa perempuan itu juga mempunyai kemampuan yang tanpa batas gitu. Selagi kita percaya bahwa kita ini mampu, pasti kita bisa juga untuk melakukannya. Melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya kita nggak pernah membayangkan. Seperti misalnya saat ini pun saya memimpin atau memanage tim yang kebanyakan itu bukan perempuan ya. Jadi programmer, developer, tim project saya itu kebanyakan bukan perempuan. Dan di situ saya percaya bahwa di setiap bidang itu memang sangat dibutuhkan perempuan dan kita juga bisa memberikan sentuhan yang tidak bisa diberikan oleh para pria gitu. Maksudnya bukan ingin bersaing tapi lebih ke ya di dunia STEM itu dibutuhkan wanita karena kita di sini saling melengkapi. Sentuhan wanita yang saya maksud adalah jadi di setiap bidang itu pastikan tidak hanya fokus pada technical, pada teknis. Nah, di sini peran wanita di mana mereka itu pasti punya karakter sebagai wanita yang mana lebih teliti atau mungkin lebih sabar dan juga lebih tersistematis gitu. Jadi memang di sini di dunia STEM pun itu antara pria dan wanita nantinya bisa saling melengkapi. Memang untuk project manager sendiri itu yang pasti memang dibutuhkan skill leadership dan juga communication ya. Itu kita bisa asah. Nah, tapi yang pasti kita juga harus memiliki bonding dengan tim kita sendiri. Jadi kalau tips dari saya, ketika kita masuk sebuah tim itu jangan langsung mengatur atau meminta ini itu. Jadi kita bisa observe dulu bagaimana karakter dari masing-masing developer sehingga ketika kita memberikan suatu pekerjaan atau memberikan mekanisme kerja kita itu tepat sasaran gitu. Jadi istilahnya kita tetap menjaga respect dari teman-teman satu tim tetapi tidak hanya sebatas antara leader dan juga member tim gitu. Ketika saya dihadapkan dengan posisi saya sebagai learner ya, pelajar, dan saya memiliki mentor, saya cuma punya satu mantra sih, saya tidak akan pernah mengatakan tidak bisa. Jadi itulah mungkin yang membuat saya terus mau belajar, terus mau explore sehingga tujuan dan juga objektif dari apa yang saya kembangkan itu tercapai. Kemudian ketika sekarang saya diposisikan sebagai mentor, perkembangan zaman itu kan sangat pesat dan kita sendiri tahu sekarang kita dikelompokkan menjadi beberapa generasi. Nah, mungkin saya mewakili gen milenial dan mungkin nanti tim-tim saya ini sudah kita nyebutnya sekarang Gen Z ya. Nah, di situ pun saya mencoba untuk mempelajari dan memahami karakter dari setiap generasi itu bagaimana, sehingga saya juga bisa memberikan pembelajaran yang nantinya itu bisa diterima oleh mereka.
selama saya studi mungkin yang menjadi hambatan itu sebetulnya tools ya, atau fasilitas yang akan digunakan untuk pembelajaran. Jadi karena IT itu kita harus banyak mempelajari tools, mempelajari banyak aplikasi. Jadi ini di setiap jurusan mungkin tidak tersedia. Cukup menjadi keterbatasan saya belajar pada saat itu. Nah, kalau untuk berkarir sendiri, saya rasa saat ini sudah sangat banyak jenis pekerjaan di bidang IT yang tidak melulu terpusat pada satu jenis gitu. Jadi untuk pekerjaan saya merasa ini masih oke, meskipun kadang saya juga menemui hal-hal misalkan, wanita itu masih di underestimate untuk jenis pekerjaan ini gitu. Karena mungkin dirasa laki-laki yang lebih siap atau laki-laki yang lebih mampu. Untuk saat ini pastinya karena saya masih aktif bekerja, saya ingin tetap berkontribusi untuk kemajuan teknologi di semua bidang industri ya. Jadi kan memang dari perusahaan saya itu mengembangkan aplikasi dan juga IT yang bisa mendukung untuk keberlanjutan dari sebuah perusahaan. Nah, tapi jikalau memang nanti ada hal yang membuat saya untuk berhenti berkarir di bidang IT, saya masih tetap ingin berbagi dan juga membagikan pengalaman dan ilmu yang saya miliki gitu. Jadi saya bisa sharing melalui sosial media, melalui blog terkait dengan bidang IT itu sendiri. Dari lubuk hati saya selalu ingin berkarir ya di bidang IT meskipun lewat dari 5 tahun yang akan mendatang. Namun jika ternyata nanti saya diharuskan fokus kepada keluarga, ini mungkin yang menjadi pertimbangan saya untuk berhenti berkarir. Tapi saya tidak serta-merta berhenti, saya ingin tetap membagikan ilmu yang saya miliki dan tetap memiliki kreativitas di bidang IT. Saya bisa mengembangkan sosial media dan juga sharing melalui blog. Dari segi pendidikan sendiri itu, dari masa sekolah itu memang sangat terbatas ya akses untuk IT atau dunia teknologi. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan dengan memperbanyak laboratorium komputer, kemudian juga dengan ekstrakurikuler yang mana itu memang spesifik di dunia teknologi gitu. Kalau di zaman saya dulu itu hanya terbatas satu ekstrakurikuler dan itu tentang multimedia ya, jadi tentang Photoshop. Sedangkan sekarang ini mungkin bisa ditambah lebih banyak lagi, khususnya perempuan, mungkin komunitas pekerja IT perempuan itu mungkin kan belum ada di ranah pendidikan gitu. Jadi mungkin bisa dikembangkan untuk setiap sekolah atau setiap kampus itu kita kembangkan satu komunitas yang mana itu ada ya bukan pekerja IT aja, tapi memang perempuan-perempuan yang suka dunia teknologi. Mungkin bagi kalian yang nantinya akan terjun di dunia STEM, ini bukan hal yang salah, ini hal yang tepat karena sekarang banyak ya tokoh-tokoh yang kita bisa lihat mereka itu punya pekerjaan kayak VP Gojek itu juga perempuan, mereka bisa bekerja sambil juga membangun rumah tangga atau fokus di keluarganya. Jadi jangan ragu aja untuk terjun di dunia STEM. Jujur dunia kerja IT itu sangat luas, jadi keep going, tetap cari sampai menemukan lingkungan kerja yang nyaman untuk kita gitu. Dan jangan khawatir, itu pasti akan sangat-sangat banyak dan tidak terbatas.